Semua sapi adalah betina dan harus sering bunting, juga beranak agar produksi susu jalan terus. Menjelang tengah malam di Selandia Baru, saya mengikuti kegiatan suami istri asal Indonesia, Reza dan Silvi. Ribuan kilometer dari tanah air, pasangan ini menjalani hidup sebagai peternak sapi perah. Cara beternak sapi di sini berbeda dengan di Indonesia. Ribuan sapi dilepas di padang rumput yang sudah dipagari. Kalau mau jadi petani di New Zealand harus siap seperti ini. Ketika musim sapi lahiran, tiap 4 jam sekali harus datang ke lokasi untuk mengecek apakah ada sapi yang baru lahir atau tidak. Nah, biasanya sih tiap malam pasti ada yang lahiran. Tiap 4 jam sekali ada yang lahiran karena jumlahnya kan ribuan di sini. Seperti yang dilakukan barusan ya sama Mbak Silvi dan Mas Reza. Saya harus cepat-cepat ngejar mereka nih karena kayaknya saya udah mulai ditinggal. Semua sapi adalah betina dan harus sering bunting, juga beranak agar produksi susu jalan terus. Masih ada tali pusatnya, masih belum putus semua. Jalannya masih belum lurus ya. Setiap saat saya bisa melihat sapi melahirkan. Reza dan Silvi bahu-membahu menandai setiap anak sapi yang baru saja lahir. Identitas mereka dicatat sebagai anak dari si sapi A atau anak si sapi B. Setiap pertambahan sapi harus didata dengan cermat. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan pakan dan kesinambungan produksi. Cuaca dingin dan rasa kantuk tak menyurutkan semangat pasangan suami istri ini. Kadang mereka melakukan pekerjaan yang bercanda. Usai menandai anak sapi, tugas malam ini selesai. Tapi tidak bagi Reza. Ia harus menyiapkan proses pemerahan susu. Proses pemerahan berjalan otomatis. Ini rombongan sapi kloter pertama. Saatnya menggiring sapi kloter berikutnya. Sapi dibagi dalam beberapa kelompok di atas lahan seluas lebih dari 500 hektar. Maka perlu waktu lumayan panjang untuk menghalau sapi ke lokasi mesin pemerah. Sapi yang enggan berjalan harus diperiksa. Sapi yang terbaring seperti ini biasanya sedang sakit. Kalau ada sapi yang sakit ini harus ngerti pertolongan pertamanya apa. Dan biasanya sih kalau peternak udah tahu ciri-cirinya begini,
sapinya sakit apa, jadi belum perlu dokter hewan. Usai menggiring sapi, saatnya pulang. Tugas memerah susu diserahkan pada stafnya. Ada tugas lain yang lebih penting. Sholat subuh harus ditunaikan. Meski suara azan langka terdengar, sholat tetap tak boleh telat. Niat bertemu Sang Halik menjadi panggilan tersendiri. Sang istri telah menanti. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di rumah, sholat berjamaah membawa surga sejenak singgah ke dunia.